Cari tahu rahasia kecil kehidupan yuk. Kembali lagi bersama Ages. Jadi ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya dengan topik tolong menolong. Tapi juga rasa iri, tersinggung, bahkan harga diri menjadi rendah. Bagi teman-teman yang belum menonton video tolong menolong yang sebelumnya, bisa cek di Instagram atau di TikTok. Instagram Gravitae, GRAV TAE_, TikToknya FIDEH_. Oke, kita ulas sedikit dulu terkait dengan topik yang kemarin ya guys. Tolong menolong adalah salah satu aktivitas prososial yang banyak banget manfaatnya bagi kita, baik sebagai penolong maupun sebagai yang ditolong. Sebagai yang menerima pertolongan, kita seringnya merasa bersyukur dan juga terharu begitu ya guys. Tapi guys, penerima pertolongan bisa saja merasa tersinggung, bahkan merasa rendah diri setelah ditolong. Menerima pertolongan dapat menurunkan self-esteem atau harga diri, terutama jika penolong adalah teman atau orang yang sama dengan kita, baik dari segi usia, pendidikan, maupun karakter lainnya. Di video sebelumnya kan belum diberi contoh ya guys. Kali ini aku bakal memberikan contoh kenapa yang ditolong bisa merasa tersinggung. Contohnya begini. Ada seorang ibu, katakan namanya Ibu Titi. Dia mempunyai dua orang anak. Dua orang anaknya ini cerewet sekali. Ibu Titi kebingungan bagaimana caranya menenangkan kedua anak ini. Sedangkan saat itu mereka sedang ada di dalam kereta dan tidak nyaman jika ada suara berisik yang mengganggu penumpang lainnya. Kemudian ada satu ibu lagi, katakan Ibu Tata. Dia juga mempunyai dua orang anak, tetapi dua orang anaknya ini tenang karena berhasil ia tenangkan. Ibu Tata menawarkan pertolongan pada Ibu Titi. Sini Bu, saya bantu, siapa tahu tenang. Nah, itu tadi adalah situasi pertama. Sekarang situasi kedua. Masih dengan Ibu Titi yang kesulitan menenangkan kedua anaknya di dalam kereta. Tetapi kali ini yang membantu Ibu Titi adalah seorang pria. Katakan dia pekerja kantoran. Dia menawarkan bantuan kepada Ibu Titi. Ibu, mungkin saya bisa ajak main anaknya supaya tenang, atau dengan cara yang lain. Yang menjadi perbedaan dari kedua situasi ini bukan tentang bagaimana jenis pertolongannya diberikan oleh Ibu Tata ataupun pria kantoran ini, tetapi tentang bagaimana respon Ibu Titi terhadap masing-masing pertolongan tersebut. Dalam teorinya, jika yang memberi pertolongan adalah Ibu Tata, maka Ibu Titi akan merasa tidak nyaman. Karena apa? Mereka berdua sama-sama seorang ibu yang memiliki dua anak, tetapi Ibu Tata bisa menenangkan anaknya, sedangkan Ibu Titi tidak bisa. Maka Ibu Titi akan merasa tidak nyaman, dia juga akan merasa tersinggung, juga merasa rendah diri karena dia tidak bisa menenangkan anaknya seperti Ibu Tata. Tetapi beda cerita jika yang menolongnya adalah pria kantoran. Karena pria kantoran ini berbeda kondisinya dengan Ibu Titi. Dia sedang kosong, dia sendirian, dia tidak memiliki anak yang sedang rewel seperti itu. Jadi karakteristiknya berbeda dengan Ibu Titi. Maka Ibu Titi akan merasa, dia mengucap syukur dan berterima kasih karena pria kantoran ini mau membantunya. Gimana, sudah lebih kelihatan? Kalau belum, ayo kita coba praktikan lewat role play. Are you ready? Let's go! Bayangkan ini adalah kamu. Kamu sedang berusaha menyimpan file penting yang kamu miliki. Namun, kamu tidak mengerti bagaimana caranya untuk menyimpan file tersebut. Ternyata, adik perempuanmu yang lebih muda 2 tahun darimu mengetahui bagaimana caranya. Kemudian, ia menawarkan bantuan. Bagaimana jawabanmu? Karena kamu tidak bisa mengatasinya sendiri dan kamu tidak tahu akan minta tolong pada siapa lagi, akhirnya kamu menerima tawaran adik perempuanmu. Apa yang kamu rasakan setelah menerima bantuan dari adik perempuanmu? Masih pada permasalahan yang sama.
kamu sedang kesulitan untuk menyimpan file penting yang kamu miliki. Kebetulan, kamu memiliki seorang kakak laki-laki yang lebih tua 2 tahun darimu. Ia lulusan teknik informatika. Tentu saja, ia mengetahui bagaimana cara menyimpan file pentingmu tersebut. Akhirnya, ia menawarkan bantuan. Bagaimana jawabanmu? Karena kamu tidak bisa mengatasinya sendiri dan kamu tidak tahu akan minta tolong pada siapa, maka kamu menerima tawaran dari kakak laki-lakimu ini. Apa yang kamu rasakan setelah menerima bantuan dari kakak laki-lakimu? Dalam teorinya, pada situasi di mana yang memberi pertolongan adalah adik perempuanmu, setelah mendapat pertolongan, kamu akan mengalami perasaan yang tidak menyenangkan. Hal ini terjadi karena adik perempuanmu yang memberikan pertolongan memiliki karakteristik yang sama denganmu, yakni sama-sama tidak memiliki keterampilan tertentu pada bidang komputer. Kalian pun memiliki gender yang sama, yakni perempuan. Ditambah usia adikmu yang lebih muda daripadamu. Ini membuat adikmu terlihat lebih terampil dibandingkan dirimu. Sedangkan pada situasi di mana yang memberi pertolongan adalah kakak laki-lakimu, kamu tidak mengalami perasaan yang tidak menyenangkan. Kamu justru merasa bersyukur dan berterima kasih karena memiliki kakak laki-laki yang terampil dalam bidang komputer. Hal ini terjadi karena kamu dan kakak laki-lakimu tidak memiliki karakteristik yang sama. Jadi, menurutmu adalah hal yang wajar jika kakak laki-lakimu memberikan bantuan dan pertolongan padamu. Tapi, tahukah kamu bahwa dalam dua situasi yang berbeda tersebut ada perasaan lain yang muncul? Perasaan itu menjadi pembeda antara situasi 1 dan juga situasi 2. Perasaan yang seperti apakah itu? Dalam teorinya di buku, perasaan ini akan muncul di situasi di mana penerima pertolongan merasa tidak nyaman setelah ditolong. Maka dalam kasus itu tadi, ada di situasi yang menolong adalah adik perempuannya. Nah, perasaan ini disebut sebagai motivasi self-help, motivasi untuk membuat perubahan, yakni ke arah yang lebih baik. Ketika ditolong merupakan pengalaman yang sangat tidak menyenangkan, maka muncullah motivasi self-help ini. Orang ingin menghindari situasi di mana ia terlihat tidak kompeten. Jadi, dalam kasus meminta pertolongan untuk menyimpan file tadi, kamu akan berusaha untuk berubah. Kamu akan termotivasi untuk, oke, setelah ini aku harus bisa menyimpan file sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan motivasi ini hadir di situasi di mana yang membantu adalah adik perempuannya, bukan saat yang membantu adalah kakak laki-lakinya. Jadinya, walaupun setelah ditolong menghadirkan perasaan tersinggung dan tidak nyaman, pada akhirnya orang yang ditolong ini tetap termotivasi untuk berubah, untuk belajar menjadi lebih baik dari sebelumnya, yang sebelumnya tidak bisa menjadi bisa. Nah, selain dapat mengembangkan diri dengan motivasi self-help ini, orang yang bersangkutan juga dapat mengurangi perasaan ketergantungannya pada orang lain. Tidak peduli konteksnya yang membantu siapa, asalkan kita sudah bisa mengatasi masalah sendiri, maka kita tidak memerlukan bantuan dari orang lain lagi. Tentu saja kompetensi kita jadi meningkat dan kita tidak perlu khawatir lagi kalau kita akan merepotkan orang lain atas masalah yang bisa kita atasi sendiri. Tetapi motivasi self-help ini hanya muncul secara kuat pada situasi di mana ketika kita ditolong, itu menghadirkan perasaan yang tidak nyaman itu tadi, seperti tersinggung. Yakni jika pertolongan datang dari orang yang dekat dengan kita dan memiliki banyak kesamaan dengan kita. Tetapi jika yang memberi pertolongan adalah orang asing atau orang yang tidak memiliki karakteristik yang sama dengan kita, yang berbeda banyak dengan kita, maka motivasi ini sangat jarang hadir. Misal, pertolongan uang yang dipinjamkan oleh tetangga atau yang dipinjamkan oleh bank. Saat dipinjamkan oleh tetangga kita, maka kita akan merasa tidak nyaman dan kita berusaha agar ke depannya kita tidak perlu mendapat pinjaman lagi dari tetangga kita ini.
Tetapi jika kita mendapat pinjaman dari bank, kita merasa bahwa itu hal yang wajar dan biasa saja seperti itu. Maka motivasi untuk berubah itu tidak sekuat di situasi yang mana tetangga yang meminjamkan. Nah, tetapi walaupun pada situasi di mana kita tidak terlalu termotivasi untuk berubah ke depannya, tetapi ada perasaan bersyukur dan berterima kasih pada pihak yang menolong kita saat itu. Dan perasaan positif ini menghadirkan kebahagiaan dan juga kesadaran pada kita bahwa ternyata masih banyak orang di luar sana yang mau membantu kita, yang baik kepada kita. Hal ini membuat kita mempunyai penilaian yang positif pada sesama. Nah, jadi ada dua jenis perasaan yang dialami oleh orang yang menerima pertolongan. Mereka yang tidak bahagia atau merasa tidak nyaman setelah ditolong tetapi termotivasi untuk berubah. Dan mereka yang bahagia mendapat pertolongan, bersyukur tetapi tidak termotivasi untuk berubah. Manapun yang terjadi, keduanya memiliki sisi positif, bukan? Inilah alasan mengapa aktivitas tolong-menolong adalah perilaku prososial yang banyak banget manfaatnya. Tidak hanya bagi yang menolong, tetapi juga yang tertolong. Dan melakukan perilaku menolong itu sendiri pun menghasilkan perasaan damai dalam hati. Kita merasa bahwa kita berguna dan bermanfaat bagi orang lain, dan orang lain pun memberikan kepercayaan kepada kita. Bahkan yang ditolong pun akan meneruskan semangat dari orang yang menolongnya, dan dia akhirnya akan melakukan perilaku menolong pada orang lain juga. Yap, karena perilaku menolong itu menular, guys. Seperti video yang ditampilkan di awal tadi. Ini terjadi karena kita sudah mengalaminya sendiri, guys. Kita tahu bagaimana rasanya ditolong dan bagaimana manfaat baiknya bagi kita. Dan kita ingin orang lain pun merasakan manfaat yang sama. Inilah yang disebut sebagai semangat sharing. Seperti katanya, sharing for caring. Satu pertolongan yang kita berikan kepada orang akan menjadi buah-buah pertolongan lainnya. Bayangkan saja, satu pertolongan kecil yang kamu lakukan bisa membawa kita selangkah lebih maju untuk mewujudkan dunia yang memiliki semangat tolong-menolong, berlandaskan kasih dan kepedulian. Jadi, teruslah miliki semangat tolong-menolong itu, guys. Karena bagi yang tertolong, itu menghadirkan rasa bersyukur dan berterima kasih dalam hati mereka, dan juga memberikan semangat dan motivasi bagi mereka untuk berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kenapa tidak?